Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Keesokan paginya, seluruh gerbang PAN mulai beroperasi seperti mesin. Pagi-pagi Shun-er dan dua lainnya membawa beberapa orang keluar dari area siswa baru. Setelah itu mereka bergegas tentang seluruh akademi dalam, membeli bahan obat dalam daftar yang telah diberikan Xiaoyan kepada mereka dari semua tempat. Setelah sibuk hampir sepanjang hari, kelompok mereka akhirnya membawa kembali kegembiraan dan kelelahan saat mereka bergegas ke daerah siswa yang baru. Xiaoyan memandang tumpukan besar bahan obat di depannya di sebuah ruangan rahasia yang tenang di rumah pavilion kecil. Dia melihat kelelahan yang tersisa di wajah Shun-er dan dua lainnya. Tanpa sadar dia berkata dengan senyum lembut, "Kamu sudah bekerja keras," ucap Xiaoyan. Bahan-bahan obat ini menghabiskan total 180 hari energi api. Awalnya kami berempat tidak dapat membeli ini dengan energi api kami. Namun Atai dan anggota lain gerbang PAN mengambil inisiatif untuk menyumbang dan menambah sedikit. Sekarang bahan-bahan obat ini pada dasarnya semua adalah properti yang tersisa dari gerbang PAN. Shun-er menghela nafas. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia sedikit tergerak saat dia berkata, "Kamu bisa tenang. Ingat, energi api yang disumbangkan Atai dan yang lainnya akan dihargai. Setelah pil obat berhasil dijual, kembalikan jumlahnya 2 kali lipat," ucap Xiaoyan. "Baik," jawab Shun-er. Shun-er mengangguk. Dia menyentuh tumpukan bahan obat saat dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, "Harga pembelian bahan obat dalam akademi dalam sedikit mahal. Saya sedang berpikir untuk membentuk grup di gerbang PAN atau mempekerjakan beberapa orang dari akademi dalam untuk secara khusus mencari bahan obat yang kita butuhkan jauh di pegunungan setelah tumpukan pil obat ini disempurnakan. Setelah itu kita akan membayar mereka dengan gaji bulanan sesuai dengan jumlah atau kualitas bahan obat yang mereka berikan. Dengan cara ini kita dapat sangat mengurangi biaya kita," ucap Shun-er. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk ketika tatapannya menyapu tumpukan besar bahan obat di depannya. Sebenarnya tidak banyak bahan obat, namun hanya yang merupakan upaya melelahkan seluruh gerbang PAN. Xiaoyan menghela nafas. Beban ini agak berat. "Hahaha, Xiaoyan Gege, kami akan menyerahkan semua masalah setelah ini kepadamu. Kami tidak bisa memberikan sedikit pun bantuan dalam hal pemurnian pil obat." Shun-er tertawa dengan cara yang indah. "Ya," Xiaoyan mengangguk dengan serius. Dia berkata dengan suara lembut, "Kamu bisa tenang. Saya akan mengubah semua bahan obat ini menjadi pil obat yang kita butuhkan. Saya pasti tidak akan mengkhianati harapan semua orang," ucap Xiaoyan. "Itu benar. Ini adalah 2 jenis pil obat yang secara khusus saya kirimkan kepada seseorang untuk membeli dari situs tempat geng obat menjual obat mereka. Salah satunya adalah pil obat untuk memulihkan Daoqi yang disebutkan Wu Hao. Geng obat menyebutnya pil pemulihan musim semi. Jenis lainnya adalah jenis obat penyembuhan yang memiliki efek yang cukup baik pada cedera eksternal." Shun-er tiba-tiba mengeluarkan 2 botol batu giok kecil dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di depan Xiaoyan. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi segera memuji kecerdasan Shun-er dalam hatinya. "Baiklah, Xiaoyan Gege,
Hal-hal yang mengikuti akan sepenuhnya terserah kamu. Shun-Er tiba-tiba tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke arah Huja dan Wu Hao, dan mereka bertiga perlahan keluar dari ruangan. Setelah itu dia menutup pintu dengan erat. Ketika ketiga orang itu pergi, ruang rahasia sekali lagi turun ke keheningan. Xiaoyan menatap tumpukan besar bahan obat di depannya. Dia menghela nafas panjang setelah beberapa saat sebelum duduk bersila dan melambaikan tangannya. Kuali obat muncul di depannya. Setelah mengeluarkan kuali obat, Xiaoyan dengan lancar menerima dua jenis pil obat yang telah diberi Shun-Er. Pertama, dia mengeluarkan apa yang disebut pil pemulihan musim semi. Itu adalah pil obat berwarna hijau yang mengandung aroma obat yang sangat samar. Xiaoyan dengan lembut mengendus aroma obat samar ini sebelum mengangkat alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kemungkinan yang disebut pil pemulihan musim semi ini tidak memiliki lebih dari 4 jenis bahan obat. Selain itu, mereka semua adalah jenis bahan obat yang sangat umum. Di mata Xiaoyan dengan keterampilan penyulingannya yang sangat kaya, apa yang disebut pil pemulihan musim semi ini hanya dapat dianggap sebagai salah satu pil obat tingkat pertama. Sepertinya orang-orang dari geng obat ini bahkan tidak berusaha tanpa kehadiran kompetisi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa samar. Dia mengeluarkan sebotol obat penyembuhan lainnya. Obat penyembuhan jenis ini berbentuk salep dan berwarna merah gelap. Xiaoyan meletakkannya di bawah hidungnya untuk mengendus. Dia berhasil membedakan bahan obat yang dicampur di dalamnya. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengangkat bahunya. Xiaoyan meletakkan kedua jenis pil obat kembali di tempat aslinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kuali obat dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Begitu Xiaoyan masuk ke negara bagian sebelum mulai memurnikan obat-obatan, ia akan berada dalam kondisi penuh perhatian. Tatapannya dengan tenang menatap kuali obat di depannya saat sebuah pikiran bergulir sedikit di benaknya. Kali ini ia berencana untuk memperbaiki 3 jenis pil obat. Salah satu jenis pil pemulihan energi yang memungkinkan seseorang untuk memiliki Dao-Qi. Pil obat semacam ini adalah sesuatu yang sudah dipraktikkan Xiaoyan sampai dia mencapai puncak. Dengan standar pemurnian obat saat ini, ia setidaknya dapat mempertahankan tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil pemulihan energi sekitar 80%. Jenis kedua adalah jenis obat penyembuhan untuk dikonsumsi secara oral. Namanya adalah pil pemulihan tubuh. Pil obat semacam ini tidak hanya memiliki efek penyembuhan tertentu pada luka dalam seseorang, tetapi juga memiliki efek penyembuhan yang cukup baik pada luka luar. Pil pemulihan tubuh semacam ini jauh melebihi jenis obat penyembuhan salep yang dijual geng obat. Terlepas dari apakah itu dalam hal efek obat atau tingkat obat. Selain itu, faktor yang paling penting adalah bahwa ramuan obat yang dibutuhkan pil obat semacam ini bahkan lebih rendah daripada obat penyembuhan salep yang dijual oleh geng obat. Xiaoyan memiliki keyakinan mutlak pada obat penyembuhan jenis ini yang memiliki biaya rendah dan efek obat yang sangat hebat. Selama bukan orang bodoh yang kepalanya terjepit di antara pintu, kebanyakan orang akan tahu mana yang harus dipilih. Jenis ketiga pil obat bernama pil es penenang. Setelah mengonsumsi obat jenis ini, seseorang akan dapat dengan sangat efektif mengeringankan doping racun api. Jika seseorang mendiskusikan tingkatnya, pil es penenang mungkin bisa memasuki puncak tingkat kedua. Melihat dari sudut pandang tertentu, tidak akan berlebihan bahkan untuk mengatakan bahwa pil obat semacam ini adalah dari tingkat ketiga. Ini karena pil obat jenis bantuan ini yang dapat membantu orang berlatih memiliki nilai yang jauh melebihi obat penyembuhan dan pil obat jenis lain. Pil obat semacam ini akan memungkinkan gerbang PAN untuk melampaui geng obat dalam satu tembakan.
menciptakan monopoli pada pil obat dalam akademi dalam. Ini karena sampai sekarang, geng obat tidak memiliki pil obat tunggal yang dapat melawan racun api. Formula obat untuk 3 jenis pil obat terlintas di benaknya. Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi serius. Dia mengusap jarinya sedikit, dan nyala api berwarna hijau langsung naik dari ujung jarinya. Api berwarna hijau melengkung seperti roh saat melompat dengan hidup di jari Xiaoyan. Di bawah tarian roh api ini, suhu di dalam ruang rahasia perlahan-perlahan naik. Mata hitam pekat menatap tajam ke arah nyala api berwarna hijau. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan menjentikkan jarinya dengan lembut. Api berwarna hijau melengkung ke udara. Suhu tinggi memanggang kuali obat hingga mengeluarkan sedikit suara. Mata Xiaoyan menatap tanpa berkedip ke kuali obat. Jarinya yang panjang perlahan bergerak melewati tumpukan ramuan obat di sisi kiri. Tiba-tiba jarinya bergetar. Beberapa jenis bahan obat yang berbeda dengan tepat dijepit di antara jari-jarinya. Dengan lambaian lembut tangannya, beberapa bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat di mana api hijau naik. Setelah pintu masuk bahan obat ke dalam kuali panas, bibit api berwarna hijau tiba-tiba diperpanjang dan sepenuhnya ditelan. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresi di wajah Xiaoyan saat ramuan obat ditelan oleh bibit api. Telapak tangannya menghadap ke kuali obat di udara kosong di depannya. Jari panjangnya sedikit menjentik. Mengikuti jentikan jarinya, orang bisa melihat bahwa api berwarna hijau di dalam kuali obat tiba-tiba mulai menari. Saat nyala naik, sekelompok cairan pil murni sedang disuling karena digantung di atas bibit api. Mata Xiaoyan mengamati cairan pil yang ditangguhkan dengan acuh tak acuh. Suhu panas berulang kali merembes keluar, mengeluarkan beberapa kotoran yang tersisa dalam cairan pil. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiaoyan sudah menembus kuali obat. Di bawah manajemen mikro kekuatan spiritualnya, suhu nyala berwarna hijau akan naik dan turun sesuai dengan pikirannya. Di bawah kendali sempurna ini, cairan pil dimusnahkan sampai mereka menjadi semakin murni. Shun dan dua lainnya duduk di dalam aula yang luas. Mereka agak terganggu saat berbicara satu sama lain. Sesekali tatapan mereka akan menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat di lantai atas. Ada sedikit kecemasan di mata mereka. Ini cepat mendekati 1,5 hari. Mengapa Xiaoyan belum keluar? Wu Hao yang menjadi gelisah karena atmosfer yang menekan, akhirnya tidak bisa menahan diri ketika dia memimpin untuk membuka mulut untuk berbicara. Mari kita tunggu sebentar. Kita semua bukan alkemis. Oleh karena itu, kita juga tidak pasti tentang urutan pemurnian pil obat. Namun kita tidak boleh mengganggu Xiaoyan Gege, tidak peduli apa itu, ucap Shun Er. Shun Er menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Hu Jie di sampingnya hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Saat ini hampir seluruh gerbang Pan sedang menunggu Xiaoyan keluar. Jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi moral anggota gerbang Pan. Bagaimanapun karena mereka berkenalan dengan Xiaoyan yang selalu muncul dalam bentuk jenderal yang selalu menang di depan mereka, mudah-mudahan kali ini tidak akan menjadi pengecualian. Suara pembukaan pintu tiba-tiba terdengar di aula dengan suasana yang menindas. Mereka bertiga kaget. Mereka segera mengangkat kepala dan mengalihkan pandangan mereka ke pintu yang awalnya tertutup rapat, yang perlahan-perlahan dibuka. Xiaoyan perlahan berjalan keluar di bawah tatapan 3 orang ini. Wajah lembut dan tampan itu mungkin dipenuhi dengan kelelahan. Tetapi kegembiraan di antara kedua alisnya memang menyebabkan ketiga orang di aula itu dengan tenang merilekskan hati mereka yang sama tegangnya dengan seutas tali. Mereka saling bertukar pandang sebelum menghela nafas lega. Xiaoyan berdiri di lantai 2 dan tersenyum ke arah 3 orang di aula. Dia dengan cepat berjalan menuruni tangga dan datang ke meja di tengah aula.
Dengan lambaian tangannya, beberapa ratus botol batu giok langsung muncul dan muncul, mengisi seluruh meja sampai penuh. 3 jenis pil obat, 83 pil pemulihan energi, 62 pil pemulihan tubuh, dan 36 pil es penenang. Secara total ada 181 pil. Senyum cemerlang muncul di wajah Xiaoyan saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Begitu banyak. Wajah ketiga orang itu terkejut ketika mereka melihat meja yang dipenuhi dengan botol batu giok. Ini terutama terjadi setelah mereka mendengar angka-angka yang dilaporkan Xiaoyan. Sukacita tanpa sadar muncul di antara alisnya. Untung saya tidak gagal dalam pesanan. Saya hanya bisa mengandalkan Anda semua untuk urusan menjualnya setelah ini. Saya benar-benar kelelahan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan duduk di kursi empuk. Wajahnya dipenuhi dengan kelelahan saat dia berbicara dengan lembut kepada mereka bertiga. Shun Er dan 2 lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka bertiga mengerumuni sisi meja dan dengan hati-hati menghitung botol batu giok. Xiaoyan gege. Shun Er berbalik setelah mendiskusikan prosedur penjualan dengan 2 lainnya. Dia baru saja memanggil tetapi tertegun ketika dia melihat Xiaoyan yang sedang tidur dengan matanya tertutup rapat dan tangannya menopang kepalanya. Dia mengambil selimut lembut dari sampingnya dan menutupinya di atas tubuh Xiaoyan. Dengan suara lembut dia berkata, "Tidur, Xiaoyan gege. Ketika kamu sudah bangun, Shun Er akan melaporkan kabar baik kepadamu," ucap Shun Er. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.